Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 6, 5, 4, 7. Selain itu, dilihat dari sikap Kelly terhadap Charlie dan Claire, terlihat jelas bahwa kedua orang ini pasti memiliki hubungan yang baik dengan Stella. Setidaknya, lebih baik daripada hubungan Kelly dengan Stella. Mickey telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia menatap Charlie dengan takjub. Dia tidak mengerti bagaimana pria ini bisa menjadi teman baik Stella. Siapakah Stella? Keluarga Fay, yang mengelola triliunan dolar, tidak lebih dari seorang siswi sekolah dasar di hadapan kepala keluarga Mitsui. Dilihat dari dimensi pengelolaan aset pribadi. Mickey menjadi pucat pasi karena takut ketika ia teringat bagaimana ia baru saja mengejek Charlie dan Claire. Dia tidak tahu bagaimana Charlie akan membalas dendam padanya. Pada saat itu, Sachiko, yang selalu tenang, pun tercengang. Dia berbeda dari sepupunya, Mickey. Mickey terobsesi dengan memanjat. Entah itu statusnya dalam keluarga, atau statusnya di masyarakat. Mickey sangat peduli. Jadi dia senang berteman dengan orang-orang berpengaruh sepanjang hari. Adapun Sachiko, yang dipikirkannya hanyalah menjalani kehidupan sederhana, dan dia tidak memiliki ambisi lain. Jadi ketika keluarga itu memberi masing-masing dari mereka 3 undangan, Mickey menghabiskan seharian penuh memberikan penilaian komprehensif kepada semua orang kelas atas yang dikenalnya, dan memilih 3 teratas untuk memberikan undangan. Sachiko berpikir bahwa sahabatnya Elsa selalu menyukai Tawana, dan ada kesempatan bagus seperti ini. Jadi dia tentu saja mengundang orang pertama yang dia kenal. Elsa sama sekali tidak menyadari bahwa ada begitu banyak aturan tersembunyi di balik konser ini. Ketika mendengar apa yang dikatakan Sachiko, selain merasa gembira, hal kedua yang terlintas di benaknya adalah bertanya kepada Sachiko apakah dia memiliki tiket tambahan. Dia ingin mengajak teman-teman baiknya untuk menonton konser bersama. Sachiko tidak tahu harus memberikan 2 tiket yang tersisa kepada siapa. Melihat Elsa ingin mengundang teman-teman lainnya, dia langsung memberikan wewenang pengambilan keputusan untuk 2 tempat yang tersisa kepada Elsa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Elsa benar-benar mengundang 2 nama besar yang tampaknya sangat penting. Saat itu, Kelly sudah menghampiri Claire dan memeluknya dengan lembut. Lalu membungkuk dengan hormat kepada Charlie, dan kemudian bertanya kepada Claire dengan terkejut. "Claire, kapan kau dan Tuan Wade datang ke Tokyo?" Claire menjawab, "Kami baru tiba kemarin. Bagaimana dengan Anda?" Kelly tersenyum dan berkata, "Saya sudah berada di sini selama beberapa hari. Saya datang bersama Nona Fay." Setelah itu, dia tak kuasa menahan desahan. "Aku tidak menyangka dunia ini sekecil ini. Saya datang jauh-jauh dari Amerika Serikat ke Jepang, dan saya bertemu Anda dan Tuan Wade di sini. Jika aku memberitahu Nona Fay, kurasa dia akan mengira aku bercanda dengannya." Claire tak kuasa menahan desahannya. "Ini benar-benar kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Lalu Claire bertanya lagi, "Ngomong-ngomong Kelly, Anda bilang Nona Fay juga ada di sini? Di mana dia?" Kelly berkata, "Nona Fay tidak mengejar bintang. Jadi dia tidak akan menghadiri pesta ini, dan dia tidak akan datang ke konser malam ini. Namun, jika dia tahu kau ada di sini, dia pasti akan berubah pikiran. Aku akan menelponnya nanti." Pada saat itu, seorang pria berkulit kuning dengan kacamata, berwajah lembut dan berusia sekitar 40 tahun maju dan bertanya kepada Kelly dengan hormat, "Nyonya West, bolehkah saya bertanya apakah kedua tamu ini teman Anda?" Kelly menatap pria itu, mengangguk sedikit, lalu berkata kepadanya, "Tuan Mitsui, izinkan saya memperkenalkan. Ini Tuan Wade, dan di sebelahnya adalah istri Tuan Wade, Claire. Mereka berdua adalah teman baik Nona Fay dan saya."
Kemudian, Kelly berkata kepada Charlie dan Claire. Pak Wade, Claire, ini Mitsui Chengkang. Wakil Ketua Dewan Direksi Keluarga Mitsui. Bapak Mitsui bertanggung jawab atas konser Tawana Tokyo kali ini. Mitsui Chengkang dapat mendengar percakapan antara Kelly, Charlie dan Claire, bahwa kedua orang ini tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Stella, namun juga memiliki pengaruh besar di hadapan Stella. Dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengundang Stella ke pesta dan konser tersebut. Namun, Stella tidak setuju. Kelly tanpa sengaja mengatakan bahwa jika Stella tahu mereka berdua akan datang, dia pasti akan berubah pikiran, yang menunjukkan bahwa Stella memiliki hubungan khusus dengan mereka. Bab 6, 548. Jadi, tanpa menunggu Charlie dan Claire berbicara, dia langsung berkata dengan hormat. Tuan Wade, Nyonya Wade, saya Mitsui Chengkang. Ini pertemuan pertama kita. Tolong jaga saya. Meskipun Charlie tidak ingin bergaul di sini, lagi pula dia tidak memukul orang yang sedang tersenyum. Jadi, dia berjabat tangan dengannya dan mengucapkan beberapa kata sopan. Miki Sasaki melihat bahwa orang kedua dalam keluarga Mitsui begitu sopan kepada Charlie, dan dia semakin panik. Karena mengira dia baru saja mengejek Charlie dan istrinya yang tidak punya mata, dia menjadi semakin gelisah. Saat itu, seorang lelaki tua datang menghampiri dengan senyum di wajahnya, lalu berkata kepada Sachiko yang masih linglung tidak jauh dari situ. Sachiko, kamu belum memperkenalkan kedua tamu terhormat ini kepada kakekmu. Siapa nama mereka? Orang yang berbicara adalah kakek Sachiko dan Miki, Sasaki Taro. Dia adalah juru kemudi keluarga Sasaki, dan kerabat keluarga Mitsui. Saudari perempuannya menikah dengan keluarga Mitsui. Berkat hubungan ini, mereka bisa menjadi kerabat keluarga Mitsui. Posisi Sasaki Taro dalam lingkaran inti ini sama canggungnya dengan posisi cucunya, Miki. Dia adalah sosok marginal yang pada dasarnya tidak memiliki suara. Tetapi dia tidak menyangka bahwa cucu perempuannya yang tertua, orang yang di hari kerja tampak seperti orang biasa, diam-diam telah mengundang dua tokoh besar. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan sebagus ini untuk tampil di hadapan anggota inti? Ketika Sachiko mendengar pertanyaan kakeknya, dia hendak menjawab dengan jujur, tetapi Charlie mendahului dan berkata, Tuan tua, kami bukanlah tamu kehormatan. Sama seperti yang dikatakan Nona Miki barusan. Aku bahkan tidak diizinkan datang ke sini untuk berbicara denganmu, jadi sebaiknya aku pergi dulu. Setelah itu, dia menatap Kelly dan tersenyum. Kelly, kalian ngobrol dulu, mari kita kembali ke pojok itu dan berdiam di sini untuk sementara waktu, agar tidak mengganggu orang lain. Kelly berkata tanpa ragu, Tuan Wade, aku juga tidak suka acara yang terlalu meriah, kenapa kita tidak pergi bersama saja? Charlie mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan mengobrol. Melihat Kelly, Charlie dan yang lainnya berbalik dan pergi ke pojok jalan, orang-orang yang tertinggal saling memandang. Banyak orang mulai memperhatikan dalang di balik kejadian itu, dengan tatapan bertanya-tanya, Miki membuat Miki merasa tidak nyaman. Taro Sasaki menanyainya dengan dingin saat itu, Miki, ada apa ini? Kenapa kamu begitu tidak sopan pada Tuan Wade? Aku, kata Miki dengan panik. Aku tidak tahu kakek. Aku melihat dia berpakaian rapi dan tidak terlihat seperti orang penting. Aku tidak ingin dia mengganggumu, jadi aku tidak sengaja mengatakan hal yang salah. Taro Sasaki mendengus dingin. Di era ini, kamu masih menilai kemampuan seseorang dari pakaiannya. Ini benar-benar bodoh, memalukan untuk tinggal di sini. Sebaiknya kamu pulang dan merenungkannya. Miki sangat antusias dengan pesta dan konser hari ini, sehingga dia bahkan tidak tidur selama 2 hari terakhir. Selain karena dia adalah penggemar Tawana, yang lebih penting lagi, dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu lebih banyak orang dari kalangan atas. Tapi sekarang dia bahkan belum bertemu Tawana, dan kakeknya memintanya untuk pulang dan merenung. Bukankah semua harapannya saat ini akan sia-sia? Memikirkan hal itu, dia tak kuasa menahan diri untuk memohon. Kakek, Miki tahu dia salah. Tolong beri Miki kesempatan lagi. Miki tidak akan pernah lagi menilai orang berdasarkan penampilan. Sasaki Taro sama sekali tidak terpengaruh dan berkata dengan nada yang tak perlu dipertanyakan. Tidak ada yang bisa ditawar. Kembali dengan cepat dan jangan sampai mempermalukan keluarga Sasaki di sini. Melihat sikap tegas kakeknya, mata Miki langsung memerah dan air mata pun mengalir deras. Tepat ketika dia hendak meminta-minta, seseorang berlari menghampiri Mitsui Nagayasu dan berkata, Tuan Mitsui, sang majikan, nyonya tertua, dan iring-iringan kendaraan Tawana telah tiba. Bab 6549. Mendengar kabar bahwa sang guru,
putri sulung, dan bintang besar Tawana akan datang, semua orang di sekitar tiba-tiba menjadi gembira. Meskipun semua orang terkejut melihat teman baik Stella di tempat kejadian, pada akhirnya teman baik tetaplah hanya seorang teman, dan Stella tidak hadir secara langsung. Orang yang akan segera tiba itu adalah seseorang yang memiliki banyak koneksi di Jepang. Dia adalah kepala keluarga Mitsui, Mitsui Yoshitaka. Mitsui Yoshitaka adalah orang yang sangat rendah hati, dan sikap rendah hati juga merupakan ciri umum para penerus keluarga Mitsui. Secara umum, dia jarang berpartisipasi dalam acara-acara berskala besar seperti itu. Alasan mengapa dia datang secara langsung kali ini, terutama karena dia sangat menyayangi putrinya. Putrinya adalah penggemar fanatik Tawana, dan sebagai seorang ayah, tentu saja dia harus lebih aktif. Tak lama kemudian, beberapa pengawal berbaju hitam memimpin jalan. Sepasang suami istri paruh baya berusia 50-an masuk bersama seorang gadis berusia awal 20-an yang memiliki gaya 2 dimensi. Di belakang ketiga orang itu ada sepasang suami istri berkulit putih. Wanita itu adalah Tawana Sweet yang terkenal. Dan pria berotot yang memegang tangannya dan memiliki kumis itu adalah pacarnya, Trevor, seorang pemain baseball profesional. Begitu kelima orang itu memasuki tempat acara, para tamu yang hadir di tempat acara bertepuk tangan dan bersorak. Banyak orang bahkan berteriak kegirangan. Yang paling sering diteriakkan adalah Tuan Mitsui dan Nyonya Sweet. Tak perlu diragukan lagi bahwa Mitsui Yoshitaka adalah bos dari keluarga Samsung di Korea. Setiap orang yang melihatnya harus menghormatinya. Tawana Sweet sangat terkenal sehingga memang ada banyak penggemar yang sangat menyukainya di kalangan selebriti, seperti Claire dan Elsa. Namun yang membingungkan adalah ketiga anggota keluarga Mitsui, semuanya memiliki ekspresi tersenyum, dan terlihat jelas bahwa mereka benar-benar bahagia. Namun Tawana dan pacarnya, Trevor, tampak cemberut saat ini, terlihat sedikit mewah dan sedikit pahit. Pada saat itu, Sachiko berkata kepada Charlie dan dua orang lainnya, pasangan ini adalah bapak Mitsui Yoshitaka dan istrinya, Mitsui Masa. Dan gadis di sebelah mereka adalah putri tunggal mereka, Mitsui Shinmei. Elsa bertanya dengan penasaran, kepala keluarga sebesar itu hanya memiliki satu anak? Itu normal, kata Sachiko. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Jepang semakin kurang berminat untuk memiliki anak. Sekarang ada banyak sekolah di sini yang memiliki lebih banyak guru daripada murid. Beberapa sekolah hanya memiliki siswa dalam jumlah 1 digit. Dan mungkin jumlahnya akan semakin sedikit di masa depan. Elsa mengangguk dan berkata, saya bisa memahami tingkat kesuburan yang rendah. Sekarang anak muda di Jepang dan Korea Selatan tampaknya tidak suka memiliki anak. Namun, jarang sekali keluarga sekaya itu tidak menyukai memiliki anak. Sepertinya keluarga kaya memiliki banyak anak. Elsa berkata, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Saya tidak bermaksud bersikap seksis. Keluarga Mitsui memiliki bisnis yang sangat besar. Apakah mereka tidak ingin melahirkan anak laki-laki untuk mewarisinya? Tidak. Sachiko menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk keluarga-keluarga kelas atas ini, memiliki anak laki-laki jauh kurang pantas dibandingkan memiliki anak perempuan. Sekarang semua orang semakin menyukai anak perempuan. Elsa semakin terkejut, dan mau tak mau ia bertanya, mengapa demikian? Sachiko berbisik, di Jepang, tidak masalah jika tamu tidak punya anak laki-laki. Selama Anda memiliki anak perempuan, menantu laki-laki dapat menikahi anggota keluarga istri, dan menantu laki-laki yang menikahi anggota keluarga istri akan mengganti nama keluarganya menjadi nama keluarga istrinya. Dengan begitu, bukankah ini sama saja dengan memiliki anak sendiri? Lagi pula, bisnis keluarga besar tidak diberikan kepada satu orang saja. Bahkan jika menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga istri mengambil alih kepemimpinan keluarga di masa depan, dia hanya akan bertanggung jawab atas putra atau putrinya. Keluarga tersebut akan menerapkan peraturan ketat untuk memastikan bahwa bisnis keluarga diwariskan dari generasi ke generasi dengan menggunakan nama keluarga mereka sendiri. Lalu Sachiko berkata, dan jika kamu punya anak laki-laki, sebenarnya itu seperti membeli tiket lotre. Memiliki seorang putra itu mudah, tetapi kemungkinan memiliki putra yang cakap, terutama putra yang mampu mengelola kekayaan triliunan dolar, bahkan lebih rendah daripada membeli tiket lotre. Namun, merekrut menantu laki-laki itu berbeda. Bab 6550. Dia melanjutkan, logika merekrut menantu laki-laki adalah, selama Anda memiliki kekayaan triliunan dolar dan seorang putri, Anda dapat memilih menantu dari ribuan pria luar biasa. Sangat sedikit orang yang mampu menahan godaan yang begitu kuat. Seperti yang sering dikatakan orang Jepang, memiliki anak laki-laki yang bisa diterima di Universitas Tokyo, itu sama sulitnya dengan mendaki surga. Namun untuk merekrut menantu dari Universitas Tokyo, Anda hanya perlu pergi ke Universitas Tokyo dan mengambil seorang anak laki-laki dengan mata tertutup. Elsa tak kuasa menahan tawa. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sachiko tersenyum dan berkata, ini adalah tradisi yang sangat umum di sini. Banyak sekali keluarga besar yang hanya memiliki satu anak perempuan,
Dan keluarga Ito yang terkenal itu juga hanya memiliki satu anak perempuan. Begitu, Elsa tak kuasa menahan diri untuk mengangguk pelan. Pada saat itu, kelima orang yang dipimpin oleh Mitsui Yoshitaka telah tiba di pusat pesta. Terdapat panggung kecil yang dibangun di depannya, yang dikhususkan untuk orang-orang penting untuk berbicara. Lalu Mitsui Yoshitaka melangkah ke panggung kecil yang dikelilingi oleh kerumunan orang. Setelah naik ke panggung, seseorang memberinya mikrofon. Setelah mengambilnya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak telah datang ke pesta hari ini. Hari ini kami beruntung dapat mengundang penyanyi terkenal Tawana Sweet. Bakatnya telah membuatku kagum, padahal aku tidak pernah mengejar bintang, dan membuat putri kecilku mengaguminya. Mohon berikan tepuk tangan meriah untuk menyambutnya di Tokyo." Begitu Mitsui Yoshitaka selesai berbicara, tepuk tangan di lokasi kejadian sangat meriah. Semua orang memandang Tawana dan pacarnya yang tampak lusuh dan berkumis. Tawana tampak kesulitan memaksakan senyum kepada semua orang dan berkata, terima kasih semuanya, dan terima kasih Tokyo." Aneh, Elsa tak kuasa menahan gumamannya. Mengapa menurutku Tawana sepertinya tidak terlalu bahagia hari ini? Oh, Claire juga mengangguk dan berkata, sepertinya dia memaksakan senyum. Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan tentang keluarga Mitsui? Bagaimana mungkin? Sachiko berbisik. Kali ini, Mitsui Shinmei mengundang Tawana dan pacarnya untuk tinggal di rumah besarnya sendiri. Biaya pengobatan ini sangat tinggi. Bahkan banyak orang penting pun tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di keluarga Mitsui. Kali ini, karena Mitsui Shinmei menyukai Tawana, keluarga Mitsui telah menyediakan Tawana dengan semua sambutan dan layanan berstandar super tinggi. Jika dia masih bisa merasa tidak bahagia, itu akan terlalu keterlaluan. Bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS pun datang ke Tokyo. Dia tidak mendapatkan perawatan ini. Elsa tak bisa menahan diri untuk tidak bergosip. Mungkinkah dia bertengkar dengan pacarnya? Anda lihat, seluruh wajahnya tampak sedih, dan dia terlihat sangat depresi dan sama sekali tidak bisa ceria. Atau mungkin dia mengetahui bahwa pacarnya sedang menggoda wanita lain. Claire berkata dengan cepat. Elsa, berhentilah menebak-nebak. Rumor-rumor itu semua dibuat-buat oleh orang-orang. Elsa tertawa dan berkata, aku hanya penasaran. Dia selalu sangat antusias untuk setiap konser. Dia seharusnya tidak terlalu depresi sebelum pertunjukan. Saya khawatir dengan kualitas penampilannya nanti. Charlie tiba-tiba berkata, perhatikan dia dan pacarnya baik-baik. Meskipun keduanya sangat tidak bahagia dan merasa seperti telah kehilangan orang tua mereka. Mereka berpegangan tangan dan tidak melepaskannya bahkan sedetik pun. Terlihat jelas bahwa mereka sangat membutuhkan satu sama lain saat ini. Hal ini membuktikan bahwa tebakan Elsa salah. Mereka sama sekali tidak bertengkar. Sebaliknya, mereka seharusnya menghadapi kesulitan bersama-sama. Artinya, mereka berada di perahu yang sama. Menghadapinya bersama? Elsa bertanya dengan rasa ingin tahu. Kesulitan apa saja yang mereka hadapi bersama? Mereka berdua punya cukup uang dan cinta. Selain menghasilkan uang, mereka berkeliling dunia setiap hari dengan jet pribadi untuk berkencan dan menunjukkan kasih sayang mereka. Kesulitan apa saja yang mungkin dihadapi pasangan seperti itu? Mungkinkah orang tua mereka tidak setuju mereka berpacaran? Itu tidak mungkin. Charlie tersenyum dan berkata, bisa juga kabar buruk dari kampung halaman mereka membuat mereka merasa hancur. Kabar buruk? Tanya Elsa dengan terkejut. Kabar buruk apa yang mungkin menimpa seorang pemenang seperti dia dalam hidup? Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menonton berita? Seluruh wilayah di kota asal mereka sekarang berwarna merah. Seingat saya, bintang-bintang besar ini semuanya berwarna lain.